Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, jumpa lagi dengan Master Arya. Kali ini Master ingin berbagi tentang konsep turunan ya, terutama mengenai spesifiknya itu adalah turunan perkalian fungsi ya, kemudian juga turunan fungsi komposisi ya, dan juga turunan dari hasil bagi fungsi ya, seperti itu. Mungkin sebagian dari kalian ada yang bertanya ya, kenapa ini tiba-tiba dari fungsi perkalian nggak langsung fungsi pembagian gitu ya. Nah, ini disebabkan karena gini ya, Master ingin memberikan kepada kalian gambaran gitu ya, bahwa sebenarnya turunan hasil bagi fungsi itu dapat diturunkan ya dari turunan perkalian dan turunan fungsi komposisi gitu. Ya, seperti itu, oke, gitu. Nah, marilah kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan fungsi hasil bagi ya. Nah, dalam hal ini adalah seperti ini ya. Jadi yang namanya fungsi hasil bagi itu fungsi hasil kali dulu ya. Fungsi hasil kali ya. Itu adalah di mana fungsi hx itu adalah misalkan Master katakan ini fx dikalikan dengan gx itu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana rumus turunan dari hx gitu ya? Tentunya kalau kalian beranggapan turunan dari hx adalah turunan fx kali turunan gx, wah itu salah besar ya. Karena ternyata begitu kita turunkan secara analitik tidak seperti itu gitu ya gitu. Jadi sehingga dengan demikian kita harus menggunakan rumus dasar dari turunan di suatu titik gitu ya. Misalkan h aksen a gitu ya, h aksen a ya itu adalah limit ya x mendekati a gitu ya. Kita pakai definisi limitnya gitu ya. Jadi di sini limit x mendekati a ya, limit x mendekati a gitu ya, x mendekati a ya, limit x mendekati a dari x mendekati a gitu ya, dari seperti biasa definisi turunan ya, di sini adalah fx gx gitu ya, fx kali gx dikurangi dengan fa ga gitu ya, ga ya dibagi dengan x min a ya, seperti itu. Oke. Nah, coba kalau dalam hal ini ya, secara aljabarnya Master lakukan perubahan bentuk tapi tidak melakukan perubahan nilai gitu. Ya, maksudnya seperti ini ya. Jadi bentuk limitnya itu ya. Jadi Master nominalnya atau pembilangnya ya, Master lakukan manipulasi aljabar seperti gini ya. Jadi di fx kalikan dengan gx ya, kemudian Master kurangkan dengan fa kali gx gitu ya, fk kali x, kemudian Master tambahkan lagi fa kali gx gitu ya. Jadi Master seperti kayak menambahkan 0 gitu ya. Nah, ini kan tidak merubah nilai ya, tapi Master merubah bentuknya gitu ya, seperti itu ya. Dikurangi dengan fa dikalikan dengan ga ya, seperti itu. Oke, bagi dengan x ya. Ya. Kemudian kalau kita menggunakan penjumlahan dengan penyebut yang sama gitu ya, maka bisa juga dalam hal ini ya, Master itu melakukan segregasi dan faktorisasi ya, sehingga dengan demikian di sini h aksen a-nya gitu ya, Master bisa tulis ulang ya, Master bisa tulis ulang ya sebagai limit x mendekati a gitu ya, limit x mendekati a ya, limit x mendekati a ya dari gx gitu ya, gx dikalikan dengan ya, gx dikalikan dengan fx min fa gitu ya, Master faktorkan tuh ya, suku yang sebelah kiri ya, fx min a ditambah limit x mendekati a gitu ya, fa ya, fa dikalikan dengan di sini gx min ga gitu ya, gx min ga gitu ya, gx min ga ya dibagi dengan x min a ya, seperti itu. Oke, gitu. Nah, kalau kalian lihat ya, di sini kan tidak lain adalah definisi dari turunan f aksen a gitu di sini ya. Nah, ini f aksen a nih ya, ya enggak? Ya. Itu yang ini nih, yang ungu ini adalah f aksen a gitu ya. Seperti itu. Oke, ini f aksen a. Ya. Gitu. Oke.
ini F aksen A gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan yang warna biru gitu ya. Yang warna biru ini adalah G aksen A. Ya. Oke. Sehingga ya ini adalah G aksen A gitu ya. Sehingga ketika kita substitusikan X mendekati A gitu ya. Karena X mendekati A ya. Maka dengan demikian pada akhirnya gitu ya. Pada akhirnya nanti H aksen A gitu ya. H aksen A itu ya. H aksen A ya. Bisa kita tuliskan sebagai gitu ya. H aksen A gitu ya. Bisa kita tuliskan sebagai ya. H aksen A ya. Bisa kita tuliskan sebagai ya. G F aksen A kali GA gitu ya. F aksen A kali GA ya ditambah dengan FA ya dikalikan dengan G aksen A gitu, ya. Jadi kalau master tanyakan H aksen X gitu ya. H aksen X ya. Ini adalah F aksen X gitu dikalikan dengan GX ya ditambah dengan Fx dikalikan dengan G aksen X gitu. Ya. Kalau dulu sih master waktu masih seumuran kalian waktu di SMA ya, master cara ngapainnya gini ya. Turunan hasil kali fungsi adalah fungsi yang kiri turunannya apa dikalikan dengan yang kanan ya, tambah yang tadi diturunkan yang kiri balik lagi ya, tapi dikalikan turunan yang kanan gitu. Di tukar-tukaran tempat gitu, tukar-tukaran turunan gitu ya. Gitu, oke. Kiri kanan, kiri dulu diturunkan baru kanan diturunkan gitu ya. Di turunan kiri ya Fx, F aksen X dikalikan yang kanan Gx ya tambah kemudian Fx-nya balik lagi ke bentuk semula Fx ya dikalikan tapi dikalikan dengan turunan yang G gitu, turunan yang kanan gitu ya. Gitu, ya. Contohnya adalah gini ya. Misalkan master punya Fx gitu ya atau Hx gitu ya supaya kalian nggak bingung ya. Jadi kalian bisa lihat Fx Gx yang mana gitu ya. Bisa kalian lihat nanti Fx Gx yang mana gitu ya. Misalkan di sini Hx gitu ya. Hx adalah apa namanya X tambah 1 gitu ya dikalikan dengan atau 2X tambah 1 gitu ya dikalikan dengan X kuadrat tambah 1 ya. Oke. Nah, dengan demikian nanti H aksennya adalah ya H aksennya itu adalah ya H aksen gitu ya. H aksen ya. H aksen X ya itu adalah turunan dari 2 adalah turunan kiri ya. Turunan 2x plus 1 adalah 2 ya. 2 kalikan dengan x kuadrat tambah 1 ya. Kemudian ditambah yang sebelah kiri balik ke bentuk asal ya. 2x plus 1 gitu ya. Dikalikan dengan turunan x kuadrat plus 1 adalah 2x ya. Oke. Gitu. Nah, ini menjadi hasilnya kalau kita kali ulangi 2x kuadrat gitu ya. Tambah 2 tambah 4x kuadrat tambah 2x ya. Hasilnya adalah 6x kuadrat ya tambah 2x tambah 2 ya. Oke. Oke. Ini ada contoh untuk yang fungsi hasil kali gitu ya. Oke. Nah, sekarang master ingin menunjukkan kepada kalian ya bagaimana konsep dari turunan jika turunannya merupakan hasil komposisi fungsi ya. Nah, sebagaimana kalian tahu misalkan master punya Hx sama dengan misalkan f.gx gitu ya. f.gx ya. Oke. Gitu ya. Maka kan ini sama dengan kita lakukan gx dimasukin ke f gitu ya. F gx ini ya. F.gx kan definisinya kan gitu ya. F.gx adalah f dengan input gx gitu ya. Gitu ya. Nah, maka dengan demikian kalau ditanya H aksen A gitu ya. H aksen A gitu ya. H aksen A, maka ini adalah menjadi ya limit gitu ya. Limit x mendekati A gitu ya. Limit x mendekati A ya. X mendekati A ya. Dari ya biasa ya definisi turunannya Hx dikurangi dengan HA gitu ya. HA gitu ya dibagi dengan X min A gitu ya gitu. Oke. Seperti itu dibagi dengan X min A ya gitu ya. X
Di sini kita bisa substitusikan dari definisi fungsinya gitu ya, bahwasanya apa namanya, hx-nya itu adalah f itu ya, f gx-nya gitu ya. Maka di sini limit x mendekati a gitu ya. Limit x mendekati a gitu ya. Ya, limit x mendekati a gitu ya. Dari f gx gitu ya, f gx dikurangi dengan f ga gitu ya, dibagi dengan x min a gitu, ya. Kemudian kalau master melakukan sedikit manipulasi aljabar ya, maka ini itu bisa ditulis begini ya. Master bisa tulis kembali sebagai begini ya. Ini master tuliskan sebagai fgx gitu ya. Fgx ya. Fgx dikurangi dengan fga ya. Fga ya dibagi dengan atas bawah dari pecahan tersebut, pecahan yang dilimitkan itu master kalikan dengan gx min ga dikalikan dengan gx min a gitu ya. Atas bawah dikalikan dengan gx min ga gitu ya. Gx min ga ya. Atas bawah gitu dikalikan itu ya. Nah, ini dikalikan lagi dengan gx min ga gitu ya. Gitu ya. Dibagi dengan ya x min a. Ya, seperti itu. Oke. Gitu. Nah, apa namanya? Nanti kalau kalian lihat ya, sebenarnya yang apa namanya? Yang warna ungu ini gitu ya, yang warna ungu ya. Ini nggak lain adalah turunan dari G betul ya. Seperti itu ya gitu ya. Itu ya. Sedangkan di sini adalah turunan dari HX terhadap G gitu. Ya, seperti itu. Oke, gitu. Ya. Nah, yang sebelah kiri ini namanya D ya. DH per DG gitu. Ya, gitu ya. DH per DG gitu ya. DH per DG gitu ya. Kemudian di sini dikalikan dengan DG per DX. Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, ya. Mungkin kalau melihat notasi ini kalian agak bingung gitu ya. Tapi yang jelas ini disebut sebagai aturan rantai gitu ya. Gitu ya. Jadi setelah diturunkan terhadap G dikalikan lagi dengan turunan G terhadap X gitu ya. Mungkin kalian akan lebih paham ya kalau misalkan master buat langsung contohnya gitu ya. Gitu ya. Misalkan gini ya. Misalkan apa namanya? Master punya gitu ya. Master punya rumus gitu ya. Rumusnya adalah HX gitu ya. HX gitu ya. Misalkan HX-nya itu adalah X kuadrat plus 1 pangkat 5 gitu ya. Misalkan HX gitu ya adalah X kuadrat tambah 1 dipangkatin 5. Ya, gitu ya. Nah, untuk mencari turunan HX ya, H aksen X itu ya, DH per DX itu ya. H aksen X ya. Kalau melihat notasi notasi turunannya gitu, notasi kalkulusnya mungkin membingungkan gitu ya. DH per DG kayak DG per DX apa bentuknya kayak gimana gitu ya. Nah, cara yang paling gampang gini ya. Bayangkan kalau X kuadrat plus 1 ya, menurut kamu bentuk yang globalnya apa gitu? Yang paling gampang kan dilihat bahwasanya bentuk globalnya adalah sesuatu pangkat 5 gitu ya. Betul kan? Ya. Nah, kalau sesuatu pangkat 5 ya seperti kayak X pangkat 5 gitu, turunan X pangkat 5 apa? Seperti biasa aja kamu turunkan gitu ya. 5 ya dikalikan dengan X kuadrat tambah 1 gitu. Ya, pangkatnya turun 1/4 gitu ya. Nah, ini kan kalau kamu menurunkan terhadap X kuadrat plus 1 gitu kan. Terhadap sesuatu itu gitu kan. Ya. Misalkan sesuatu itu adalah X kuadrat plus 1 gitu ya. Nah, kalau 5 X kuadrat plus 1 pangkat 4 itu kamu baru menurunkan terhadap X kuadrat plus 1 kan? Iya enggak? Gitu. Yaitu si G-nya itu gitu ya. Nah, kemudian ya setelah itu ya ini kan kita menurunkannya terhadap sesuatu ya. Maka harus dikalikan lagi dengan turunan sesuatu tersebut terhadap X gitulah ya. Jadi dikalikan lagi dengan turunan yang ada di dalam kurung yaitu X kuadrat plus 1 gitu ya. Nah, turunan X kuadrat plus 1 apa? 2X kan? Ya enggak? Ya, gitu. Maka dengan demikian hasilnya adalah 10X gitu ya. 10X dikalikan dengan X kuadrat tambah 1 ya pangkat 4 ya seperti itu. Oke gitu.
Kita coba lagi ya, misalkan master punya fungsi gitu ya, misalkan master punya fungsi apa namanya, master punya fungsi misalkan hx gitu ya, hx-nya itu adalah contohnya akar pangkat 3 gitu ya, akar pangkat 3 gitu ya, akar pangkat 3 gitu ya, dari misalkan 5x plus 1 pangkat 4 gitu, atau 1 min 5x pangkat 4 gitu misalkan ya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini dengan demikian h aksen x-nya apa ya, h aksen x-nya apa ya. Nah, untuk menyelesaikan seperti ini ya, perlu kalian camkan bahwa upayakan gitu ya, setiap ketemu bentuk akar pangkat 3, akar pangkat, pokoknya angka bukan akar biasa gitu ya, itu harus kamu jadikan pangkatnya pecahan dulu gitu ya, pangkat pecahan dulu ya gitu. Oke, gitu. Sebagaimana kamu ingat ya, bahwasanya kalau master punya misalkan di sini akar pangkat n gitu ya, akar pangkat n dari a pangkat m ya. Nah, ini kita seperti kayak bermain jenderal prajurit ya gitu ya. Jadi di sini yang A-nya itu ya, karena N itu ada di luar tanda akar gitu, seperti kayak prajurit menjaga rumah jenderal gitu ya, maka N itu pangkatnya di bawah gitu ya, seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi N itu pangkatnya di bawah ya gitu ya, pangkat gitu ya, N di bawah ya. Kemudian yang M itu ada jenderal yang ada di dalam markas gitu ya, ini pangkatnya di atas gitu. Nah gini ya, maka dengan demikian itu sama aja adalah A pangkat M per N ya. Jadi dengan demikian ya, alangkah lebih mudahnya kalau kamu sebelum menurunkan gitu ya, hx-nya itu fungsi dirubah menjadi lebih sederhana perpangkatan tampilannya gitu ya. Itu adalah 1 min 5x ya, pangkat 4/3 gitu. Ya, seperti itu. Oke. 4/3 ya. Gitu, oke. Nah, kalau setelah ini jadi lebih enak memandangnya kan? Ya enggak? Maka ini seperti kayak bentuk globalnya ada sesuatu pangkat 4/3, betul enggak? Ya, gitu. Oleh karena itu turunannya adalah ya, sesuatunya itu kamu turunkan dulu gitu ya. Jadi h aksen x gitu ya. H aksen x adalah ya 4/3 ya, dikalikan dengan 1 min 5x gitu ya, pangkat 4/3 kurang 1 kan 1/3 gitu ya. Ayo, kalau sudah SMA yang kayak gini harus dua kepala ya, 4/3 kurang 1 itu ya harus dua kepala, 1/3 gitu ya. Gitu, ya. Nah, ini kalau misalkan kamu menurunkan terhadap sesuatu, yaitu 1 min 5x itu ya. Jangan lupa dikalikan lagi dengan turunan sesuatu itu atau turunan yang ada dalam kurung gitu ya. Turunan 1 min 5x adalah min 5 ya gitu ya. Nah, maka dengan demikian hasil adalah min 20/3 ya, dikalikan dengan 1 min 5x pangkat 1/3 gitu ya. Seperti itu. Oke, gitu. Oke, ya. Jadi beginilah bentuk dari turunannya ya. Bisa juga mungkin ya sedikit tampilan disederhanakan gitu ya, yang dibentuk yang lebih umum, bahwa ini adalah akar pangkat 3 dari gitu ya. Akar pangkat 3 dari 1 min 5x gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, dengan mengetahui turunan dari fungsi komposisi ya, maka sekarang kita bisa melakukan mencari turunan dari fungsi hasil bagi gitu ya. Dimana kalau misalkan apa namanya, fx itu adalah apa namanya, fx itu adalah misalkan ya, hx gitu ya, hx misalkan hasil bagi dari fx per gx gitu ya, seperti itu ya. Oke. Nah gitu ya. Nah ini sebenarnya ya, kalau per gx itu kan berarti dikalikan dengan gx pangkat min 1 gitu. Jadi fx dikalikan dengan gx pangkat min 1 gitu. Itu kan? Ya. Sengaja master buat kayak gini supaya nggak ketukar dengan di inverse gitu ya. Nah, gitu ya. Gitu. Oke. Nah, dengan demikian ya, maka kalau kita cari turunannya, kita bisa menggunakan prinsip dari turunan perkalian dan turunan fungsi komposisi gitu. Ya. Yang sesuatu gitu, sesuatu pangkat min 1 gitu ya. Gitu. Maka dengan demikian di sini h aksen x-nya ya, h aksen x ya, itu adalah ya turunan sebelah kiri kalau perkalian kan gitu ya, f aksen x gitu ya, dikalikan dengan gx pangkat min 1 gitu, gx pangkat min 1 gitu ya, gitu ya, ditambah gitu ya, tambah dengan fx kembali ke bentuk awal ya, tapi dikalikan dengan turunan gx pangkat min 1 ya. Nah itu kan kayak sesuatu pangkat min 1 ya, min 1 kalikan dengan gx pangkat min 2 gitu ya,
Gx pangkat min 2 ya, gitu ya. Dikalikan lagi dengan turunan sesuatu gitu terhadap x tuh. Turunan sesuatu terhadap x ya. Jadi turunan g aksen x ya. Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini kalau kamu susun ulang kan begini ya. Ini menjadi a aksen x gitu ya. A aksen x gitu ya. Maka ini adalah f aksen x dibagi dengan gx gitu ya. Gx gitu ya. Oke. Dikurangi dengan fx dikalikan dengan g aksen x itu ya. G aksen x gitu ya. Dikalikan dengan gx dikuadratkan gitu. Ya. Gitu, oke. Nah, ketika kita samakan penyebutnya ya, maka yang terjadi adalah bawahnya kita samakan menjadi gx kuadrat gitu ya. Yang atas menjadi gx kuadrat dibagi dengan gx adalah gx ya. Dikalikan f aksen x jadi f aksen x kalikan dengan gx ya. Gitu ya. Dikurangi dengan fx ya, dikalikan dengan g aksen x. Ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat mirip-mirip ya dengan yang perkalian gitu ya. Tapi ini dikurangi nih gitu. Ya, ingat aja kalau pembagian itu kamu seperti kayak membagi pizza kepada saudara kamu atau adik kamu atau kakak kamu gitu. Kamu kan dapatnya berkurang ya gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan dibagi itu adalah berkurang gitu ya. Berkurang ya, tapi sama seperti kayak perkalian ya. Cuman di bawahnya dikasih gx kuadrat gitu. Ya, yang di bawah dikuadratkan ya. Gitu. Jadi sama aja kayak fungsi perkalian ya. Jadi kayak turunan atas kalikan yang bawah dikurangi atas kalikan turunan bawah dikalikan turunan bawah dibagi yang bawah dikuadratkan gitu ya. Jadi mirip seperti perkalian cuma atas bawah gitu. Ya, dan tandanya dikurangi gitu ya. Gitu, oke. Gitu. Oke, coba kita ini ya, coba kita contoh gitu ya, misalkan hx gitu ya. Hx misalkan adalah 2 min 3x gitu ya, dibagi dengan 2 plus 3x. Ya, seperti itu. Oke. Nah, maka dengan demikian kalau dicari turunannya ya, maka dengan demikian di sini h aksen x gitu ya. H aksen x adalah ya turunan yang atas min 3 ya, min 3 dikalikan dengan 2 plus 3x itu ya. Dikurangi dengan yang atas 2 min 3x dikalikan dengan turunan yang bawah 3 gitu ya. Dibagi dengan 2 plus 3x kuadrat gitu. Ya. Gitu, oke, seperti itu. Ya. Nah, ini menjadi hasilnya adalah apa nih? Yang atas itu adalah min 6 min 9x gitu ya. Kemudian min 2 sama 3 min 6 ya. 6 gitu ya. Min 6 plus 9x gitu ya. Gitu. Oke. Kemudian dibagi dengan dibagi dengan 2 plus 3x dikuadratkan. Ya, seperti itu. Oke. Ini hasilnya adalah min 12 gitu. Min 12 kemudian dibagi dengan 2 plus 3x dikuadratkan gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya ini fungsi bagi ini ya, kalau pembahasan baginya itu atas bawahnya adalah derajat yang sama gitu ya. Polinom dengan derajat yang sama gitu. Bisa juga kamu menggunakan teknik seperti ini ya. Jadi hx-nya gitu ya. Kamu rubah dulu ya menjadi ini adalah min yang atas min ya. Min dalam kurung min 2 plus 3x gitu ya. Min 2 plus 3x atau gini ya. Jadikan ini adalah min 3x tambah 2 gitu ya. Yang atas min 3x tambah 2 gitu ya. Itu kan kalau kita buka kurungnya kan menjadi, maksud Master gini ya, Master tuh ingin membuat supaya di atas ada seperti tampilan yang di bawah gitu ya. Jadi kalau Master buat ini menjadi min 2 plus 3x gitu ya. Itu kan kalau dimasukin kali pelangi kan itu min 2 tambah min 3x tuh ya. Min 3x udah sama ya. Tapi karena ini min 2 maka Master mesti tambahkan 4 gitu. Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke. Gitu ya. Kemudian ya yang
di bawahnya adalah 2 plus 3x gitu ya. Seperti itu ya. Gitu ya. Gitu. Di sini 2 plus 3x ya gitu. Kemudian kalau master sederhanakan ya, ini kan adalah min 1 tambah 4 per 2 tambah 3x gitu ya. 2 tambah 3x di kuadrat. Sorry. 2 per 3x ya. Nggak pakai kuadrat dong ya. 2 plus 3x ya gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini kan sama juga masa tulis min 1 gitu ya tambah 4 dikalikan dengan 2 plus 3x gitu ya. 2 plus 3x pangkat min 2. Pangkat min 1 ya. 2 plus 3x pangkat min 1 gitu. Nah, seperti itu. Jadi, nah, coba kamu turunkan ini sekarang ya. Ini lebih enak turuninnya kan ya pakai prinsip fungsi komposisi ya gitu ya. Jadinya hx gitu, h aksen x ya. H aksen x adalah turunan min 1 0 ya. 0 tambah 4 kali min 1-nya ke bawah, jadi sesuatu pangkat min 1 gitu ya. Ya, sesuatu pangkat min 1 gitu ya. Min 1 gitu ya. 4 kali min 1 gitu ya. Kemudian kalikan dengan 2 plus 3x. 3x pangkat min 2 ya. Min 2 gitu ya. Kemudian jangan lupa itu kan kalau kita menurunkan terhadap sesuatunya kan ya. Kalikan lagi dengan turunan sesuatu gitu. Turunan dalam kurung gitu. Turunan 2 plus 3x berapa? 3 kan gitu. Ya. Maka ini hasilnya adalah ya min 4 kali 3 itu min 12 ya. Min 12 gitu ya. Dikalikan dengan 2 plus 3x pangkat min 2 gitu. Ya. Gitu. Oke. Min 2 ya ini ya. Gitu ya. Nah, ini kan nama lainnya adalah min 12 dibagi dengan pindahin ke bawah 2 plus 3x karena pangkatnya di positif ya. 2 plus 3x kuadrat. Sama nggak itu? Sama ya? Sama ya. Oke. Nah, teknik manipulasi aljabarnya ya bisa juga kamu menggunakan permisalan gitu ya. Jadi misalkan kita akan mengubah hx sama dengan gitu ya. Hx ya sama dengan gitu ya. Hx sama dengan 2 min 3x gitu ya. 2 min 3x gitu ya dibagi dengan 2 plus 3x gitu ya. Nah, ini bentuk aljabarnya gimana tuh ya? Yang tadi master bilang jadi min 1 tambah 4 per 2 plus 3x gimana caranya? Ya. Nah, cara yang paling gampang adalah kamu lakukan permisalan aja gitu ya. Kamu lakukan permisalan ya, misalkan gitu ya. Misalkan M-nya adalah 2 plus 3x gitu. Ya. Maka dengan demikian kan 3x-nya adalah M-2 gitu ya. Gitu. Oke, gitu. Maka dengan demikian Hx itu ya, Hx itu sebenarnya bisa tulis sebagai ya Hx gitu ya. Bisa tulis sebagai apa? 2 gitu ya. 2 min 3x adalah M-2 gitu ya. M-2 gitu ya. Dibagi dengan gitu ya. Dibagi dengan apa nih? Dibagi dengan sebentar. Ini harusnya gini ya. 2 min 3x min M min 2 gitu. Nah, gini ya. Dibagi dengan M gitu ya. Gitu, oke. M ya, ini menjadi apa nih? Yang atas menjadi 2 min M tambah 2 gitu ya. 2 min M tambah 2 ya dibagi dengan M gitu ya. Seperti itu. Oke. Maka ini menjadi 4 min M gitu. 4 min M gitu ya. 4 min M gitu ya. 4 min M dibagi dengan M gitu ya. Hasilnya apa ini? 4 per M dikurangi dengan 1 kan. Ya, ini kan sama dengan min 1 gitu ya. Min 1 tambah 4 per M gitu ya. Gitu, ya. Maka dengan demikian Hx itu adalah min 1 tambah 4 per ya. 4 per 2 plus 3x itu. M-nya kan 2 per 3x ya. 2 plus 3x ya. Nah, hanya cara teknik pengubahan ini ya hanya berlaku kalau itu ya. Kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan atas dan bawah itu adalah polinom dengan derajat yang sama. Ya, bisa seperti ini ya. Oke. Oke, kalau kita lihat sih sama hasilnya. Jadi hasilnya akan turunkan itu adalah min 1 tambah 4 per 2 plus 3x gitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan cara langsung diturunkan pakai fungsi turunan hasil bagi ya, atau diubah lebih dulu gitu. Diubah lebih dulu hx-nya supaya menjadi bisa menggunakan turunan fungsi komposisi gitu ya. Nah, jadi terserah kalian mau pakai cara mana gitu ya. Kalau master pikir sih
Ya kan pilih aja yang paling mudah yang mana gitu. Ya tapi memang yang paling umum adalah ya tinggal pakai aja rumus turunan hasil bagi gitu ya. Seperti itu. Oke. Gitu. Oke, ngomong-ngomong nih ya, sebelum kita berpisah ya, coba ya, Master ingin kasih kalian challenge gitu ya. Challenge gitu ya. Kalau gini gimana nih? Ya, challenge gitu ya. Kalau gini gimana nih? Ya. Kalau misalkan Master punya fx gitu ya. Fx gitu ya. Fx gitu ya. Fx ya adalah akar pangkat 6 gitu ya. Akar pangkat 6 ya. Akar pangkat 6 dari misalkan gini ya. Akar pangkat 6 dari ya 1 min 2x gitu ya. 1 min 2x gitu ya, dibagi 1 plus 2x itu. Atau dibalik lah ya. 1 plus 2x dibagi 1 min 2x itu ya. Pangkatnya pangkat 5 gitu. Nah, kalau gini gimana? Ya. Ini pangkat 5 ya gitu. Ya, gitu ya. Gitu, oke. Bentar, kok ini jadi nggak bisa. Tetap ya. Insert gitu ya. Insert akar pangkat 5, akar pangkat 6 gitu. 45 ya. Angka pangkat 5 deh ya. 5 di sininya adalah pangkat 6 itu ya. Pangkat 6, kemudian di sininya adalah 1 min 2x gitu dibagi dengan 1 plus 2x gitu ya. Nah, di sini Master tanyakan ya, sama aja kayak tadi ya. Coba kalau misalkan Master tanyakan di sini ya, berarti turunan dari f action x apa gitu. Nah, silakan ya. Bagi yang merasa tertantang boleh nih kerjain ini ya, gitu ya. Nanti jawabannya ya tinggal diskusikan aja sama guru kalian di sekolah atau dengan teman-teman kalian ya. Oke, seperti itu. Oke, gitu. Oke, kalau misalkan Master pikir udah kalian merasa cukup gitu ya. Rasanya sih Master nggak ada lagi nih mesti sampaikan nih ya. Jadi dengan demikian silakan kerjakan challenge-nya, silakan dipelajari ya. Kita jumpa pada kesempatan berikutnya ya. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.